Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira ya qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, dalam lawatan saya betul-betul di luar rencana, betul-betul ini bagian daripada kudrah iroda Allah. Hari ini dini hari jam 3 saya keluar dari rumah, pokoknya pengen ke Jogja begitu. Sedianya memang ada tujuan akhir, yaitu menyampaikan ini, memenuhi undangan untuk menyampaikan materi terkait dengan hal Ki Haji Ridwan Klaten, salah satu dari pasukan Hizbullah. Sedianya bisa berangkat jam 3 sore mungkin kalau untuk ke Klaten. Tapi kehendak Allah betul-betul menggerakkan kita semuanya. Jam 3 pagi, pokoknya berangkat, mau ke Jogja, mau kemana. Alhamdulillah, di luar rencana, tiba-tiba Allah menggerakkan saya untuk sowan Mbah Yud. Lanjut, saya manggilnya Mas Bowo, sang editor kita yang sudah menghasilkan banyak buku yang telah beliau edit, dari tulisan-tulisan yang sederhana hingga tulisan-tulisan yang berat. Tidak hanya mengedit, tapi juga menerjemahkan buku-buku yang menjadi konsumsi masyarakat akademik, baik buku terkait dengan hukum, politik, sosial, budaya, sosiologi. Pernah buku yang 1000 halaman sedianya dimohonkan untuk penerjemah dari pakar ahlinya dengan predikat doktor untuk menerjemahkan buku tersebut karena berbahasa Inggris supaya bisa menjadi bahasa Indonesia. Tapi berbulan-bulan nggak diterjemahkan, Mas Bowo ya. Kemudian dikembalikan ke penerbit di Mas Bowo, selesai 3 bulan. Antara 3 sampai 6. 3 sampai 6 bulan, buku sosiologi modern atau apa itu? Lupa saya dalam. Saking ratusan buku, 500 lebih. Enggak, bukan lah. Yang diedit? Nek editan nggih ratusan. Nek yang 100 direct. Editan ratusan. Karya-karya beliau juga banyak. Yang terakhir ini 9 judul karya. Nah, ini menarik untuk bagi-bagi inspirasi, biar menginspirasi kita semuanya dan siapapun yang mendengar dialek ini. Tadi sebenarnya obrolan biasa, tetapi begitu beliau mau masuk pada wilayah keilmuan, sehingga saya tertarik untuk mendokumentasikan ini dalam sebuah diskusi ringan, rileks. Baik, tadi yang ingin Mas Bowo sampaikan tentang ilmu itu, mau kemana itu tadi, Mas? Tapi aura materinya kelihatannya sudah menggetarkan saya tadi. Iya, ilmu apa ya? Untuk penulisan dulu. Penulisan dulu. Dulu saya itu kan bisa nulis itu kan apa namanya? Modalnya nekat sebenarnya. Jadi salah satu halangan orang yang apa namanya ingin belajar itu kan kadang-kadang takut ini nanti sulit, ini apa gitu. Nah, saya bisa seperti itu dulu awalnya ya nekat gitu. Waktu saya nganggur, setelah lulus kuliah nganggur, kemudian ada tawaran terjemahan, saya belum bisa bahasa Inggris, belum bisa apa-apa, saya beli terjemahan apa kamus itu sampai 5 biji kamus itu, ada Oxford macam-macam lah, termasuk kamus istilah itu untuk menerjemahkan. Yang pertama kali saya terjemahkan itu buku Sohogi, itu catatan harian Sohogi, disertasinya orang Australia, apa itu lupa namanya.
Nah dari situ, lalu berkembang lama-lama kan karena saya biasa ngedit, akhirnya kan ilmunya masuk dengan otomatis itu mas. Yang namanya ngedit kan membaca, yang namanya membaca kan pada akhirnya berdialog. Jadi kita membaca itu kan bukan hanya menyerap tapi kan berdialog. Ini gimana ya kok begini? Apa iya benar kan gitu. Nanti akhirnya membandingkan dengan buku yang lain. Nah itu masuk tapi karena saya waktu itu hanya fokus editor jadi enggak, bukan pengajar gitu. Ya untuk saya sendiri ilmunya. Nah lalu persoalannya adalah ketika sudah banyak informasi di kepala itu kan itu harus keluar karena seperti itulah mas. Ilmu itu kalau dari perspektif teori itu kan kalau sudah numpuk kan harus disalurkan seperti zakat. Harta itu kalau sudah numpuk itu kan harus dikeluarkan. Sama seperti selokan itu kalau nggak lancar kan jadi bau gitu. Harta kan juga begitu, makanya ada kewajiban macam-macam itu. Termasuk ilmu. Nah, ilmu itu harus dikeluarkan, maksudnya diajarkan gitu. Nah, saya kan bukan guru, bukan dosen, bukan apa kiai, bukan ustadz gitu. Lewat mana saya ngajarinya ya? Tulisan awalnya hanya tulis artikel apa-apa gitu. Dan sampai kalau saya istilahkan Mas bahwa ini adalah jembatan para ilmuwan. Jembatan para ilmuwan untuk mendorong sebuah peradaban fikir, nalar. Ini betul-betul bagaimana dunia akademik ini betul-betul terpotensikan dengan nalar, pikiran, dan terjembatani dengan karya-karya yang harusnya tersimpan, tidak berjalan, tapi karena kemampuan beliau mengedit dan meracik menjadi sebuah tulisan yang indah dan bagus, akhirnya terpublikasi karya-karya para ilmuwan itu, termasuk karya saya. Beliau ngedit 2 buku saya dan semuanya adalah bestseller. Alhamdulillah. Yang pertama Suluk Kecebulek dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal. Ini support edit beliau sangat luar biasa. Logika pemaparan dan bagaimana pikiran yang agak rumit bisa dengan mudah bisa dipahami masyarakat. Itu berkah upaya beliau. Dan juga buku kedua saya, Islam Gigir Gending dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal. Beliau editor buku saya, dan tentu tidak hanya 2 itu, banyak karya sekali ya, banyak karya-karya yang bermanfaat sampai ke publik, ruang publik di dunia akademik yang terjembatani dengan karya-karya beliau yang seharusnya tersimpan karena kendala bahasa bagi para pembaca masyarakat akademik, tapi oleh beliau dimudahkan dengan menjadi terjemahan yang bisa dipahami publik, atau karya-karya yang rumit dari jurnal, dari pikiran-pikiran yang terefleksikan dari beban pemikir dan ilmuwan yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang sulit dipahami oleh publik, tapi di tangan beliau dalam tanda kutip atas rekayasa akademik beliau yang penuh ketulusan, akhirnya pikiran-pikiran yang rumit itu bisa keluar dengan bahasa yang tulus, minal fuad ilal fuad, seperti dari hati diterima ke hati, minas sudur ila sudur, sehingga tulisan yang rumit dari seorang penulis yang sulit dipahami itu seperti sebuah tulisan yang keluar dari hati dan masuk ke hati, keluar dari nurani dan masuk ke nurani, sehingga banyak karya-karya yang mudah untuk difaham ketika melewati hasil editing beliau. Bisa dilanjutkan? Nah itu supaya bisa begitu itu kan perlu proses mas ya. Jadi sebenarnya nulis itu kan seperti lagu ya, seperti lagu spiritual kayak gitulah. Jadi itu semacam torekot gitu sebenarnya. Saya hanya mempraktekkan apa yang saya pelajari di torekot atau di tasawuf itu dalam konteks pekerjaan. Jadi kalau orang bilang, oh itu torekot itu cuma wiridan, zikiran, itu enggak kalau bagi saya. Karena apa yang kita peroleh dari pelajaran-pelajaran batiniah itu, entah wirid atau apa itu kan sebenarnya untuk mengenal
siapa kita, mengenal diri kita, apa mau kita gitu. Waktu itu saya juga awal-awal itu juga bingung gitu, nggak tahu, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah, bimbingan Allah itu saya dipertemukan dengan beberapa guru yang mengajari saya untuk menerapkan itu, walaupun masih belum sempurna sampai sekarang dan masih ada rasa takut, bimbang, ragu itu masih ada. Cuman ketika saya menjalankan amalan tarekat atau tasawuf dalam laku sehari-hari itu sangat bermanfaat. Misalnya ilmu nih yang sekarang kita bicarakan. Dulu waktu kita belajar di pondok itu yang di tasawuf itu kan ada yang mengatakan ilmu itu hijab yang akbar, ilmu itu hijab yang besar gitu. Ada istilah yang saya terima yaitu al-kutub mahjubatun. Buku itu bisa menghalangi. Nah, makanya saya bingung kenapa sebuah ilmu yang seharusnya mencerahkan, yang seharusnya membuka wawasan, kok malah jadi hijab. Jadi hijab. Itu kan kontradiksi. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya belajar ya, di mana-mana di tasawuf kan selalu begitu, selalu ada kontradiksi dalam setiap pernyataan. Misalnya ketika engkau bertobat istighfar, apakah Allah akan mengampunimu? Ada pertanyaan gitu. Terus Sayyidatina Rabi'ah menjawab, enggak. Kalau Allah ingin mengampunimu, kamu bertobat. Itu kan membingungkan sebenarnya. Apakah kita nggak punya daya atau apa? Nah, persoalannya ternyata setelah saya menjalankan ini bertahun-tahun itu di sini dirasa. Dan saya merasa bisa memahami teks al-kutub mahjubah itu setelah mengambil sebuah teks untuk mendampingi teks ini, Mas. Nah, betul. Yaitu al-ilmu fis sudur la fis sutur. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi ilmu itu fisudur di hati, la fisutur tidak di dalam tulisan. Itu ternyata ketika dari interpretasi beberapa kawan, guru dan perenungan saya, al ilmu fisudur la fisutur itu ternyata kitab atau bacaan atau penjelasan itu hanya jadi jembatan. Nah, ketika kita sudah melewati jembatan itu jangan kita bawa. Betul. Nanti kalau jembatan itu kita bawa, nanti kita nggak akan keberatan dan kita nggak akan bisa leluasa dengan reflektif setelah melewati jembatan. Harusnya itu bebas merdeka, tapi malah terbebani oleh jembatan yang kita lewati, malah kemudian kita bongkar semuanya, kita pikul semua jembatan itu, jadi berat sekali. Iya. Nah, itu sama yang diajarkan oleh guru-guru saya itu begitu. Jadi memang harus, kalau istilah guru saya itu diruntuhkan ilmunya. Bukan berarti dibuang ya. Tapi apa yang harus ditinggalkan atau diruntuhkan dari ilmu itu. Nah, itu yang pelajaran itu hanya bisa diperoleh ketika orang mulai belajar mengkaji batinnya. Mengkaji apa yang ada di dalam sudurnya. Apa yang ada di dalam dirinya. Itu baru bisa orang membuang jembatan itu atau meruntuhkan ilmunya. Dari sini akhirnya orang banyak yang paham bahwa pengantar itu penting. Tetapi kita jangan selalu diantarkan. Nanti jadi elitis, jadi sombong, jadi tidak mandiri. Nah, keilmuan itu penting. Tapi sebagai kaca benggolo atau sebagai pisau bedah sebenarnya ilmu itu yang mengantarkan kita untuk membedah bagaimana pikiran kita itu bisa berdialektika langsung dengan sistem kealaman relasinya dengan Allah dan semesta ini, dan bisa lebih mampu membangun eksistensi kita untuk mempotensikan potensi-potensi yang sudah dianugerahkan Allah berupa potensi rohaniah, potensi akal, potensi qalb, bahkan potensi kehendak kita. Itu jauh lebih penting. Nah, ilmu ini itu teman dialektika, teman diskursus. Seluruh ilmu yang kita pelajari. Sehingga kita jangan sampai belajar ilmu tetapi berhenti pada ilmu yang kita pelajari tanpa mempotensikan diri kita, membangun kemandirian berpikir, potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita itu belajar ilmu untuk pengantar, bukan untuk berhenti dalam posisi keilmuan ini. Kalau kita berhenti pada posisi keilmuan ini, berarti hubungan kita dengan Allah nanti dihijab oleh pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu adalah pengantar, bukan tujuan itu sendiri. Nah, kebanyakan orang untuk ilmu itu berhenti pada wasilahnya, bukan goyahnya. Sehingga nggak sampai pada goyah, karena wasilah itu sudah menjadi goyah itu sendiri. Nah,
pada titik inilah maka wasilah akan menjadi hijab untuk sebuah goyah atau tujuan. Ini yang analisis kita tentang mengapa kita itu belajar ilmu wajib, menguasai keilmuan wajib dengan berbagai perbandingan ilmu-ilmu dari mana saja dalam sebuah ruang diskursus keilmuan ini. Tapi jangan berhenti pada posisi ini, karena ini hanya jembatan atau wasilah. Ada goyah, goyahnya adalah Allah. Tapi goyah pada Allah itu harus simetris, presisi dengan kemampuan kita mempotensikan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Pada titik ini maka kitab tidak akan menjadi hijab, ilmu tidak akan membendung sudur kita, sehingga betul-betul sudur itu ketika belajar, kita belajar ilmu dengan membaca buku, tetapi baru dikatakan orang itu berilmu ketika apa yang dibaca, ketika apa yang dicatat itu sudah berdialektika dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk kolab, akal, kehendak, dan rohaniah itu, roh itu. Tapi monggo Mas Ulul, bisa dilanjutkan. Ya sama sebenarnya. Itu kan kita menerapkan cipta, karya, karsa, rasa itu kan bukan hanya dalam apa ya, dalam ibadah aja, tapi dalam ilmuwan itu sama sebenarnya. Jadi namanya syariat, tarikat marifat itu kan kalau secara teori memang agak kelihatannya tinggi gitu ya, agak rumit apalagi ketika dibawa ke ranah filsafat misalnya. Tetapi 4 aspek itu sebenarnya kan sehari-hari kita, kalau menurut saya ya, menurut pengalaman hidup saya itu sehari-hari. Syariat itu informasi, tarikat itu transformasi, hakikat itu afirmasi. Nah, marifatnya itu pencerahannya. Karena kita misalnya kita harus informasi itu harus betul. Kalau informasi betul ini nanti cara menjalankannya salah gitu loh. Maka harus ada ilmu. Pertama itu. Nah, cara itu informasi. Nah, kalau kita orang Islam kan jelas dari Kanjeng Nabi dan Allah kan gitu lewat Quran, Sunnah dan sebagainya. Nah, menjalankannya itu kan sebenarnya kan jalan, kita harus berjalan gitu. Suluk itu kan harus berjalan. Kalau di organisasi namanya thariqah itu jalan. Kita menjalankan, kita sekarang menjalankan ilmu. Kalau kita hanya berhenti di syariat, ilmu ya seperti jenengan bilang tadi menjadi menutup karena yang kita lihat ilmunya, bukan dibalik ilmunya. Kalau orang thariqah dia harus mencari siapa sih yang dibalik ilmu. Al-alim misalnya. Maka ketika orang bisa menyerap ilmu itu lalu mengembalikan amanah ilmu itu kepada Allah, nanti Allah yang akan mengatur supaya ilmu itu bermanfaat. Karena apa? Menurut yang saya pelajari secara teori, manusia itu tidak bisa bermanfaat kecuali Allah mengizinkannya untuk bermanfaat, termasuk ilmu. Jadi ketika kita lupa pada Allah ketika berilmu, kita cenderung jadi sombong. Kita merasa, oh ini ilmu milikku, pengetahuan ini milikku. Padahal Allah bilang, segala sesuatu milikku. Lalu milikmu yang mana? Kata Allah kan gitu. Nggak ada kan gitu. Jadi kita cuma dipinjemi, maka kita kembalikan, kita kosongkan diri kita, sehingga seolah-olah tidak berilmu. Nanti ketika misalnya ada yang bertanya, kita memohon pada saat itu juga, ya Allah, ini ada orang bertanya. Orang bertanya itu pun pasti atas izinmu. Siapa yang menggerakkan orang bertanya kepada saya? Pasti Allah, menurut ajaran Islam. Karena Allah kan yang menggerakkan segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa izinnya. Kalau ada orang bertanya, berarti dia diizinkan bertanya. Lalu kenapa ke saya misalnya? Karena Allah ingin memberi pelajaran kepada saya lewat pertanyaan dia. Maka ketika saya mengajar, sebenarnya saya belajar. Karena pasti ada sesuatu yang tidak saya ketahui, yang mungkin melalui orang itu membuat saya sadar, oh, jadi orang yang didatangkan kepada saya, entah dia bertanya ilmu, bertanya masalah itu, bertanya apa, itu sebenarnya sedang memberitahu sesuatu kepada saya tentang diri saya yang tidak saya ketahui. Biasanya itu kekurangan saya. Baik pemirsa, mungkin sebagai penutup diskusi ini, ketika orang sudah menemukan jati dirinya dengan
kemampuan, keilmuan yang betul-betul lahir dan muncul dari sudur, ilmu yang betul-betul murni, langsung dari Allah dan langsung dari diri sendiri, itu kan otomatis akan menciptakan orang itu memiliki eksistensi yang luar biasa dengan kemampuan yang eksistensial tadi itu sebagai basic daripada keberadaan manusia. Nah, tetapi ini kalau nggak dikeluarkan kan pada akhirnya menjadi milik sendiri, milik diri sendiri. Sehingga muncul banyak orang hebat, sangat eksistensialis atau cerdas, tajam, dan ketajaman batiniahnya itu bisa memunculkan pikiran-pikiran yang strategis dalam memberikan solusi persoalan-persoalan di tengah masyarakat atau dalam konteks membaca hal-hal yang rumit dalam sebuah fenomena alam yang diberikan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu kan akan berhenti rata-rata pada masing-masing diri setiap orang yang memiliki keistimewaan atau diberi anugerah seperti ini. Tetapi bagaimana, Mas, untuk meruntutkan kemampuan potensial yang seperti ini dalam sebuah wacana publik agar mudah dipahami oleh orang, baik dalam konteks melalui komunikasi yang bisa membentuk kesadaran publik maupun dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami oleh seseorang. Bagaimana meruntutkan itu semua, Mas? Dari sebuah potensi yang bersumber dari eksistensi manusia itu, membangun presisi dengan ilmu Allah, kemudian bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang kuat dalam keberadaannya, sebagai orang yang berilmu lengkap, baik dari konteks syariat, toreko, hakikat maupun makrifat. Bagaimana supaya itu semua bisa dikeluarkan dalam bentuk komunikasi yang yang bisa meyakinkan maupun dalam bentuk tulisan yang bisa runtut dan sistematik. Nah, itu menjadi sebuah lingkaran. Artinya begini, kita belajar ilmu dulu ya, karena kita harus punya kemampuan, sama seperti tukang, dia harus punya kemampuan tukang dulu. Nah, dalam konteks ilmu, setelah kita sadar siapa yang punya ilmu, lalu kita sadar kepada siapa kita mesti menghadap ketika bicara, ketika belajar. Kita sekarang, misalnya saya ini ngomong ini, atau mengajar orang, itu hatinya menghadap ke siapa? Kalau hati kita menghadap ke orang, bukan menghadap ke Allah, ilmu menjadi hijab. Sehingga nanti yang keluar itu belum tentu sebuah hikmah. Ego. Mungkin kecampur nafsu sombong, mungkin kecampur ego, mungkin kecampur saya ingin pamer bahwa saya tahu. Tapi ketika hati selalu menghadap, alif tegak lurus ke Allah, maka apapun yang keluar itu insya Allah akan dalam bimbingannya. Makanya cara yang paling mudah tapi bisa dibilang sulit, tapi juga bisa dibilang mudah adalah kita harus selalu menghadapkan diri ke Allah. Caranya, kalau orang torekan diajari zikir itu kan sebenarnya kan latihan supaya hati ini, manusia itu lahir batin, makanya hati ini harus selalu menghadap Allah dulu. Makanya santri yang ada pelajaran tasawuf selalu ada bimbingan zikir, karena apa? Dia harus menghadapkan hatinya ke Allah. Tak peduli dia ilmunya setinggi apapun, kalau hatinya tidak menghadap, ilmunya sia-sia. Mungkin hanya sia-sia bagi dirinya, mungkin bagi orang yang manfaat, tapi bagi dirinya kan malah kehancuran, karena dia menjadi sombong, sok tahu, suka menghakimi orang, itu suka mau mengejek orang yang lebih bodoh. Itu kan kerusakan hati semua. Maka ilmu bisa merusak di situ. Maka supaya ini yang keluar itu bermanfaat bagi diri dan orang lain, diri diselesaikan dulu. Makanya santri selalu diajar akhlak. Nah, pondasi pertama itu setelah belajar ilmu harus dibarengi belajar akhlak dulu. Akhlaknya lahir batin, lahirnya jelas ada tuntunannya, batinnya harus bimbingan dengan guru. Entah gimana caranya kan guru yang lebih tahu, tapi dia harus dibimbing batinnya. Sehingga ketika kita nanti belajar dan mengajar, misalnya saya sudah belajar ilmu ini saya sudah paham, lalu saya kembalikan amanah itu kepada Allah dengan cara saya sendiri, dengan rasa yang selalu menghadap Allah, dengan rasa yang mengaku bahwa saya tidak tahu apa-apa, maka
ketika kemudian kita harus mengajar itu, kita otomatis idealnya itu langsung menghadap, ya Allah, ini ada orang meminta saya ngajar, tolong cekakkan hatiku, beri aku. Jadi berdoa terus mohon petunjuk, seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Kosongkan dulu diri, seolah tidak tahu apa, baru mengajar. Nanti ilmu yang kita dipinjamkan kepada kita itu nanti Allah yang ngatur. Mana yang mesti dikeluarkan, mana yang harus ditahan. Makanya ketika kita mengatakan sesuatu dan ternyata itu betul, kita tidak akan mengatakan itu dari saya. Karena kebenaran itu hanya dari Allah. Kalau kita mengatakan, wih salah ternyata, misalnya salah gitu. Lalu kita sadar, oh iya, yang kukatakan salah, ampunilah aku. Saat itu juga kita istighfar. Tidak perlu menunggu selesai sholat. Jadi ketika kita bicara dengan mahasiswa, dengan santri, dengan teman, kita menghadap terus ke Allah. Artinya kan, zikir terus-terusan. Nah itu cara supaya ilmu itu keluar dengan rutut kayak gitu. Kalau menurut yang teori yang saya terima tadi itu saya sedang belajar kayak gitu. Gimana zikir itu terus-terusan, tidak harus Allah Allah Allah, itu bagus gitu, tetapi kan zikir yang menurut teori yang baik itu kan melampaui huruf dan suara. Nah itu yang kita cari. Nah ketika kita udah sampai ke situ, nanti Allah ngasih petunjuk. Kalau dalam teori orang yang kayak gitu tuh dapat ilmu laduni lah gitu. Tapi bagi kita sebagai seorang, misalnya saya seorang editor, ya saya harus gimana ilmu editing yang telah diberikan oleh Allah kepada saya melalui pengalaman sekian tahun itu manfaat. Saya nggak tahu cara memanfaatkannya, maka saya berdoa, ya Allah ini begini, mas saya minta begini, mau saya begini. Lalu dari hati, tunduk, pasrah, Islam, taslim, naik ke pikiran. Maka pikiran bergerak, pikiran juga bergerak dengan sujud. Pikiran bilang tidak tahu, tapi tahu. Karena dikasih tahu oleh Allah, maka pikiran bergerak dengan sujud. Saya mikir gimana supaya di teks jadi bagus, saya harus ngedit gimana, kalau ada kesulitan saya berhenti dulu mohon petunjuk lagi, begitu lagi, sehingga kita bekerja itu hati kita tetap menghadap ke Allah, pikiran kita sujud. Artinya pikiran sujud, hati sujud, segala gerak-gerik kita sebenarnya sujud. Yang mengganggu komunikasi kita itu sebenarnya ego kita sendiri. Nah, karena makanya itu paling sulit memang. Dan yang menghambat sistematika tulisan kita itu ternyata juga ego kita sendiri. Kadang-kadang saya tahu, terus saya pengen pamer sehingga saya rumit-rumitkan tulisannya. Nah, kayak gitu contoh sederhananya. Sehingga seorang akan mengagumi saya sebagai seorang intelektual misalnya. Dan pengen segera ini harus keluarin, akhirnya kacau banget. Pada akhirnya kita bekerja itu sambil melihat diri kan. Iya. Kok gak kelar-kelar yo. Ya Allah, kok aku gak sabaran, ternyata aku ini orang tidak sabaran, ampuni aku. Sehingga menutup apa yang akan tercapai akhirnya. Ya akhirnya kalau itu berdialog terus antara hati, pikiran, rasa, kolbu, fuad, itu dialog terus, itu bahasa teorinya begitu. Seperti dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandi itu dari sudur, fuad, lub, fuad, qalb, sudur. Nah, dari luarnya sadar, ke dalamnya lagi qalb, lebih dalam lagi fuad, terdalam lub, sampai sir atau segala macam itu semuanya berada pada posisinya masing-masing. Tidak saling mencampur. Kadang-kadang kita mencampur antara pikiran dan nafsu, campur. Antara rasa dan pikiran campur. Nafsu atas pikiran datang, nafsu atas sifat datang, sombong. Ingin dianggap ada. Kita kan nggak ada. Kadang-kadang karena saya hakikatnya orang itu nggak ada, dan orang itu pasti mencari yang dia tidak punya. Kalau saya punya uang, saya nggak nyari uang. Karena saya nggak punya, saya nyari uang. Karena saya tidak ada, saya mencari supaya orang anggap saya ada. Makanya caranya itu kadang-kadang saya pamer, pamer harta, pamer ilmu, pamer segala macam, sehingga melupakan Allah. Seolah-olah saya ini Allah, itu kan semacam syirik tersembunyi kalau dalam tarekat. Itu, nah maka ilmu itu sebenarnya pada akhirnya yang setelah saya pelajari selama dari tahun 2000 sampai 2024 adalah puncaknya itu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sehingga betul ya Mas Bawa ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia sebenarnya benar-benar telah mengenal Rabbnya. Dan istilah itu Rabb bukan ilah.
Rob Kan itu, beda. Rob itu kan yang membimbing secara Membimbing, dari memelihara. perkembangan dari waktu ke Rob waktu. itu kalau Nggih. dalam filsafat kan yang imanen. Kalau Nggih. ilah itu yang transenden. Nggih, Jadi nggih. Bismillahirrahmanirrahim atau Iqra bismi Rob. Nggih. Beda kan? Kita membaca dengan nama Rob bukan nama ilah. Karena ketika kita membaca, bekerja segala macam, Allah pasti campur tangan. Itulah imanensi. Tapi ilah itu kita menyembah yang tak terjangkau. Nggih. Maka wedana. Makanya kita tahu sekarang Iqra bismi Rob bukan Iqra bismillah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim karena Rahman dan Rahimnya tak terjangkau saking luasnya sehingga kita nggak kerasa gitu. Nah itu baru bisa dirasakan ketika kita mulai kenal diri sendiri. Luar biasa Mas Asnaf. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Bowo. Saya minta Mas Bowo untuk nasihati saya. Monggo. Saya butuh nasihat orang lain. Ada orang tanya, tak kasih penjelasan nggak paham. Bodoh lah gitu. Kan saya jengkel. Persoalannya adalah kenapa saya jengkel. Itu harus dicari. Kenapa saya jengkel? Bahwa dia tidak tahu itu kan izinnya Allah. Kalau saya jengkel dengan kebodohan dia jengkel dengan takdirnya Allah. Allah kali. Ya kan begitu kan? Iya, quite yang luar Harusnya biasa dia, ini. kita kan dia Iya. didatangkan dengan kondisi seperti itu untuk ngajari saya sebetulnya Iya. gimana ini. Kenapa saya jengkel? Artinya saya tidak melihat, saya melihat makhluk ini. Subhanallah. Seharusnya saya nggak jengkel karena berarti memang kalau saya nggak ada, kalau saya melihat Allah, oh iya dia nggak paham ya Allah. Saya memang tugas saya, harusnya rasa itu hilang dulu. Tapi kalau ada rasa itu berarti ada masalah. Karena idealnya itu hati itu mutmainah. Teorinya begitu. Dalam kondisi apapun harus mutmainah. Kalau ada jengkel berarti nggak mutmainah. Neraka pada saat itu. Kalau transformasi nafas itu kan Ya, itu dari setiap saat. nafsul amarah bisu, kemudian nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul sofiyah, nafsul baqiyah. Itu teorinya begitu. Prakteknya sehari-hari sebenarnya. Kita ngajar jengkel atau orang ramai kita jengkel. Nah, kejengkelan itu harus diselesaikan. Kenapa saya jengkel? Misalnya ketemu, oh saya pengennya dia cepat paham. Lalu kita bisa bertanya, emang kamu bisa bikin orang paham? Kalau Allah nggak kasih izin, oh iya berarti mungkin kejengkelan saya itu karena saya merasa mampu. Padahal yang maha mampu hanya Allah. Ya Allah, inilah aku yang membegal kemahamampuanmu dengan cara mencuri hakmu ya Allah. Yang berhak mengubah orang, yang berhak mengatur hidup orang itu Allah. Saya pengen ngatur seolah-olah saya Tuhan juga. Makanya saya jengkel. Makanya Allah mendatangkan dia untuk mengajari saya kowe iki lho ra iso apa-apa. Maka pada saat kita ngajar, kita belajar sabar, berdoa. Pada akhirnya ya itu tadi kita ngajar itu untuk mengajar diri sendiri walaupun medianya lewat ilmu pengetahuan ya. Luar lahirnya ilmu pengetahuan, dalamnya kita mengajar batin kita sendiri melalui ilmu yang dititipkan Allah, misalnya ilmu filsafat. Yang melalui filsafat itu kita mengajar batin kita sendiri. Kita di pikiran tetap aja ngajar filsafat, tapi hatinya terus saja merasakan apa yang berlangsung. Setiap lintasan khotir itu kan kata Syabdul Qadir Jailani harus dilihat. Entah itu kecewa, sedih, khawatir, takut, cemas, apalagi itu kan khotir itu datang terus itu. Nah itu kan sebenarnya Allah sedang bicara. Kalau dalam bahasa tasawuf itu Allah bicara lewat apa? Allah itu mutakaliman. Apakah beliau diem aja nggak ngasih hidayah? Pasti ngasih. Karena Al-Hadi, mutakaliman, maha berfirman. Artinya setiap saat Allah itu bicara. Kita nggak mendengar. Karena yang kita dengar ilmu kita sendiri, nafsu kita sendiri, ego kita sendiri. Subhanallah. Kita hanya mendengar diri kita sendiri. Tidak pernah mendengar apa yang difirmankan Allah. Melalui apa sebenarnya. Salah satu yang makanya saya sering nulis itu waktu itu Allah itu bicara itu sebenarnya kan tidak melalui huruf dan kata, itu kan makhluk, itu melalui rasa. Makanya orang dahulu itu selalu olah rasa. Zauk kalau istilah. Nah itu kan konsep zauk itu kan sangat luar biasa karena disitulah kunci. Ngurip ke aji rasa. Nah itu kuncinya di situ. Bagaimana kita menghidupkan aji rasa kita. Nah karena itu nanti yang mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Dan energi aji rasa itu adalah Allah. Betul.
energinya. Karena hidup itu dikendalikan oleh rasa. Kita pengen duit, senang. Seperti saya, rasa untuk bergerak ke sini kan Allah ya. Allah, pasti Allah nggak mungkin. Nah, bedanya adalah kalau saya misalnya pengen sowan ke dalam jenengan, kalau saya nggak ingat Allah, rasa syukur saya ketika sampai di sana kurang. Tapi kalau saya dari awal begitu ada yang Mas Obed, ya Allah, seandainya ini datang darimu dan baik, maka berilah aku rezeki, kelancaran, perlindungan. Jadi sebelum kita berangkat ke Rembang, itu saya tawakal di awal. Tapi seandainya itu baik, tidak baik buatku dan buat Mas Ubed dan buat semuanya, maka engkau lah yang maha mencegah dan sebaik-baik pengatur. Nanti kalau itu memang nggak baik, Allah yang mencegahnya. Kalau baik, insya Allah sampai. Maka ketika kita sampai di sana, kita hanya akan mengatakan Alhamdulillah, berarti saya diberi kebaikan. Saya nggak punya kebaikan karena sudah disiapkan sejak awal oleh Allah. Jadi mana bisa kita mengklaim amal, maka kita nggak bisa lagi bersandar pada amal. Itu seperti Al-Hikam itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk siapapun yang mendengarkan obrolan ini. Obrolan yang digerakkan oleh Allah bersama minallah, bersama Allah menuju Allah. Minallah, ma'allah, ilallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.